Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Khairia, pendamping dari Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Loceret. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Mari kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Terima kasih ibu-ibu, pada pagi hari ini Anda semuanya bisa bergabung dalam pertemuan kelompok rutin setiap bulannya. Kemudian ibu-ibu masih ingat tidak pertemuan pada bulan kemarin? Apa yang kita bahas? Tentang stunting, Bu. Tentang stunting, yaitu memahami permasalahan stunting. Ibu masih ingat ternyata. Kemudian penjelasan hari ini saya akan menjelaskan modul 3, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan untuk ibu hamil. Ibu-ibu, di sini adakah yang hamil? Ada yang hamil? Oh, ada. Ada yang mau program hamil juga? Iya. Tentunya ibu-ibu semuanya yang ada di sini pasti pernah hamil, ya kan? Iya. Atau ada yang belum hamil sama sekali? Tentunya tidak ada. Karena apa? Yang mendapatkan PH pasti Sudah punya komponen. Tentunya ibu-ibu kalau sudah mengalami hamil pasti sedikit banyak mempunyai ilmu tentang ibu hamil, ya kan? Hari ini kita akan menjelaskan sesi 3, yaitu bagaimanakah mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, kenapa ibu hamil itu perlu dirawat? Supaya tidak stunting, Bu. Oh, supaya tidak stunting, supaya sehat. Pinter ibu-ibu. Tetap semangat. Semangat. Agar pertemuan pagi ini kita lebih semangat, ibu-ibu minta untuk berdiri dulu ya. Ya. Kalau saya nanti mengatakan ibu hamil, kemudian ibu-ibu menjawab, mari kita dukung. Oke, siap? Siap. Siap. Ibu hamil, Mari kita dukung. yang semangat lagi, ibu hamil. Mari kita dukung. Ibu hamil. Mari kita dukung. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kemudian ibu-ibu, ketika kita hamil, apakah yang bisa kita makan atau ibu minum ketika setiap hari ibu-ibu, nah, ketika jenengan semuanya hamil, makanan dan minum apa saja yang bisa kita konsumsi? Sayur-sayuran yang segar, Bu. Sayuran yang segar, Buah-buahan. buah-buahan, apalagi? Ikan, Bu. Oh, ikan. Oh iya, tepat sekali. Bahwasanya ibu hamil itu juga memerlukan makanan yang bergizi, yang sangat penting bagi ibu hamil. Agar apa? Agar mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak itu lahir dengan stunting. Ibu tuh masih ingat apa ya stunting? Gangguan pada anak, Bu, yang Gangguan anaknya tidak pada bisa anak. tinggi. Terus tidak bisa tinggi. Kemudian apa Mbak Bunda? Tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Tidak tumbuh sesuai dengan usianya. Agar anak kita yang kita kandung itu menjadi anak yang sehat,
Berarti tentunya ibu-ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Pada pagi hari ini kita akan membahas, berdiskusi, dijadikan dua kelompok. Yang satu nanti saya kasih soal, dan yang satu kelompoknya Ibu Wiwi, yang satu kelompoknya Ibu Ani. Oke ibu-ibu? Semangat ibu-ibu? Semangat. Nah, sebelum kita diskusi, kita yel-yel dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kemudian ini kelompoknya, monggo Ibu Ani. Oke. Monggo Ibu Wiwi, saya bacakan dulu pertanyaannya. Untuk kelompok yang pertama yaitu, apakah jenis makanan yang bergizi yang bisa dikonsumsi untuk ibu hamil? Kemudian pertanyaan yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Untuk kelompok 2, Ibu Wiwi dan kawan-kawan bisa diperhatikan. Soal yang pertama, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Monggo ibu-ibu bisa didiskusikan dengan teman-temannya. Makanan yang diperlukan ibu hamil. Sudah ibu-ibu? Sudah. Bisa dikumpulkan, nanti saya pajang di depan. Dari hasil kelompok 1 dan kelompok 2, kelompoknya 1 adalah kelompoknya Ibu Wiwi, ibunya kelompok Ibu Ani. Untuk kelompok 2 adalah kelompok Ibu Wiwi. Saya bacakan. Untuk kelompok 1, Ibu Ani tadi menjawab ada telur, ada tempe, jenis makanan yang bisa dimakan oleh ibu hamil. Kemudian ada nasi, ada bayam, ada pisang, dan tentunya air putih. Kemudian dukungan apa saja yang yang diperlukan agar ibu hamil itu bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi? Jawabannya adalah suami selalu mengingat untuk makan tepat waktu. Mengingatkan Bu. Oh, mengingatkan. Karena kayak Suami selalu mengingatkan pada istrinya agar makan tepat waktu. Kemudian untuk jawaban kelompok 2, Ibu Wiwi dan kawan-kawan, tambahan gizi apa selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil? Tentunya susu, kemudian tablet tambah darah. Yang kedua, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Jawabannya adalah bisa menggunakan jus buah, menunya lebih variatif dan sebagainya. Tepuk tangan untuk kita semuanya pagi hari ini. Kemudian ibu-ibu tadi membawa buku Kia. Bisa dibuka halaman 4. Sudah? Tentunya buku
itu penting untuk ibu hamil sebagai panduan ibu-ibu semuanya. Di sini sudah lengkap apa yang diperlukan ibu hamil, konsumsi apa saja, kemudian dukungan apa yang perlu diperlukan untuk ibu hamil dan lain sebagainya. Tinggal ibu-ibu semuanya harus rajin membacanya. Begitu ya ibu-ibu. Kemudian ketika pergi ke bidan periksa jangan lupa ibu buku kiatnya di bawah. Sebagai apa? Fungsinya apa buku kiat itu? Untuk mengetahui perkembangan janin yang ada di kandungan ibu-ibu semuanya. Kemudian ini ada halaman 4 perawatan sehari-hari untuk ibu hamil. Ibu hamil bisa dirawat. Yang pertama, makan beragam, makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang dan lebih banyak daripada sebelum kita hamil. Artinya apa ibu-ibu? Kalau jenengan sebelum hamil suka diet, tetapi kalau sudah hamil tidak boleh diet, harus makanannya ditambah porsinya. Kalau biasanya setengah porsi harus satu porsi. Kalau satu porsi harus 2 porsi. Los pokoknya tidak boleh diet atau dikurangi makanannya. Karena apa? Harus ingat bahwasanya kita itu tidak sendiri karena ada bayi yang ada di dalam kandungan kita. Kemudian di halaman 7 bisa kita lihat ada menu, daftar menu di piringku. Seperti yang dikatakan Bu Ani tadi, ada lauk pauk, harus ada makanan pokok, buah-buahan dan sayuran. Kemudian ditambah dengan air putih. Karena air putih itu bisa memperbanyak air ke tubuh kita. Kemudian ibu-ibu, kalau kita biasanya suka yang manis-manis, kalau mengonsumsi gula terlalu banyak boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Batasi gula, garam dan minyak sehingga apa yang kita makan itu betul-betul bergizi. Bergizi itu apakah harus selalu ikan, selalu daging? Tidak. Boleh protein nabati, boleh juga protein hewani sesekali, yang penting yang ada di sekitar kita. Kemudian ada tabel yang di bawah. Nah, misalkan kita itu mual, terus apakah kita tidak makan? Makan, Bu. Makan. Terus bagaimana caranya? Karena kita tidak nafsu makan. Diganti Menunya yang sekiranya kita bisa konsumsi. Kalau misalkan pada saat hamil jenengan sukanya nasi, ketika sebelum hamil jenengan senangannya nasi, ketika hamil melihat nasi itu seakan-akan seperti monster, ya enak. Ketika lihat nasi ingin muntah, ketika lihat nasi ingin mual-mual. Nah, bagaimana caranya? Ibu ganti makanan pokok karena masih banyak, bisa jagung, bisa gandum, bisa ubi dan lain sebagainya. Kemudian ketika masih mual bagaimana? Banyak makan buah. Kemudian ada sebelahnya ada gambar botol. Itu apa Bu? Jangan sampai ketika kita hamil kita itu minum minuman keras dan merokok. Itu berbahaya bagi perkembangan janin. Kemudian jika minum obat, tanyakan ke petugas layanan kesehatan, bisa bidan atau posyandu. Karena apa? Ketika hamil itu tidak semuanya obat bisa kita konsumsi. Ibu-ibu yang berbahagia, halo. Hai. Ibu hamil perlu makanan yang bergizi. Selain itu harus ada tambahan tadi ya kan? Apa tadi? Tablet tambah darah setiap hari agar apa? Kita terbebas dari
stunting, gizi kita juga terpenuhi, darah kita juga normal. Karena kadang-kadang kenapa ibu hamil itu kok suka pusing? Nah, gantinya dengan kita minum tablet tambah darah. Kemudian keluarga dapat memastikan bagaimana cara membuat jadwal minum TTD atau tablet tambah darah secara rutin. Artinya apa? Ibu-ibu hamil juga perlu dukungan keluarga. Misalkan suami atau yang di rumah ada kakak atau nenek perlu ada dukungan. Ketika kita lupa ada yang mengingatkan. Untuk selanjutnya, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Seperti tadi yang dikatakan Ibu Sri dan kawan-kawan itu sekali. Keluarga itu perlu dukungan penuh kepada ibu hamil supaya apa? Konsumsi yang kita butuhkan untuk ibu hamil juga terpenuhi dengan baik. Ketika ibu mual, ketika ibu muntah, masih ada yang mengingatkan. Ibu-ibu, Iya. ya. Untuk materi hari ini sudah paham ibu-ibu? Sudah. Intinya tentang apa? Makanan bergizi untuk Makanan ibu hamil. bergizi untuk ibu hamil serta perlu tambahan apa tadi tambahannya? Tablet tambah darah. Jangan lupa dikonsumsi setiap hari. Artinya apa? Makanan yang kita makan tidak harus banyak tetapi harus bergizi. Anak sehat, nanti kalau saya bilang begitu, anak Indonesia sehat, cerdas, penuh stunting. Oke? Oke. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Anak Indonesia Sehat, cerdas, no stunting. Oke, terima kasih ibu-ibu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas selanjutnya. Jangan lupa janji dirinya tertepati. Sekian dari saya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, setelah kita menonton video kali ini, ada 3 kunci yang bisa kita petik. Yang pertama adalah dukungan kepada ibu hamil untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Kemudian yang ketiga adalah dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.